بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Salah satu yang dianjurkan dalam Islam ini merupakan sifat yang dimiliki oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalam, sifatnya para rijal, para abtal, orang-orang besar, para pahlawan, ialah at-takassub bil kasbil halal. Dia memiliki usaha dengan usaha yang halal, usaha yang barakah, yang tayyib. Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang para anbiya wa rusul alaihi wassalam, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Al-Furqan ayat yang ke-20. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan mereka sungguh memakan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjadi pasar-pasar. Kata-kata yamshuna fil aswaq, mereka di pasar, yakni yahtarifuna wa yatajirun. Mereka mencari usaha, mengais rezeki, mereka berniaga, mereka berjual beli. Ini sifatnya para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Sehingga mencari rezeki yang halal itu merupakan sifat para nabi, sifat orang-orang besar, sifat orang-orang yang mulia.
Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ay ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Beliau mengatakan tidaklah ada seseorang pun yang memakan makanan apapun yang lebih baik dari apa yang dia makan dari usaha tangan sendiri. Dan sungguh Nabiullah Daud alaihissalam, beliau dahulu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Makan mandiri, makan dari ma'isyah sendiri, makan dari jeripayah sendiri. Dicontohkan Nabiullah Daud alaihissalam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Zakaria, kana Zakaria alaihissalam najjara. Dulu Zakaria alaihissalam seorang najjar, tukang kayu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ini hasungan, himbauan, sekaligus penjelasan bahwasanya at-takassub bil halal, mengais rezeki yang halal, mencari usaha-usaha yang halal, bisnis halal, itu merupakan amalnya orang-orang besar. Para anbiya wa rusul alaihi wassalam mencontohkan demikian. Dulu para salaf juga demikian. Para muhajirin dikenal sebagai para tujar, para pebisnis, para pedagang di pasar-pasar. Dulu para sahabat Ansar, mereka adalah pekerja di ladang dan kurma, petani-petani kurma. Barakallahu fikum. Dan cukup banyak dari kalangan a'immatus salaf dikenal dengan usahanya. Ada Abu Saleh As-Samman, namanya Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Dikatakan Samman, dia bisnis samin, minyak samin. Dikatakan Zayyad, bisnis zaitun. Barakallahu fikum. Ada yang dikatakan Al-Attar. Al-Attar jual minyak wangi. Wahakadha. Ini semuanya contohnya para salaf. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Rafi bin Khudaij radhiyallahu ta'ala anhu, beliau, Nabi kita Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Wahai Rasulullah, usaha apa yang paling baik, yang paling thayyib? Beliau mengatakan, kasbur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Usaha seseorang dengan tangannya. Ya, home industry. Dia menggunakan tangannya untuk membuat apa saja itu dijual. Dan yang kedua adalah kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli, perniagaan, perdagangan, bisnis yang mabrur. Dikatakan mabrur, yakni ala birrin, usahanya di atas kebajikan, di atas kebaikan, halal, thayyib, enggak ada unsur keharaman di dalamnya, enggak ada unsur yang syubhat padanya. Betul-betul perniagaan, bisnis halal, thayyib, barokah, mubah, syar'i. Dikatakan al-kasbul atyab, usaha yang paling thayyib, yang paling bagus, yang paling barokah. Kullu bai'in mabrur. Dalam Islam yang namanya jual beli dikatakan halal. Wa halallahul bai'.
Allah Jalla wa'ala menghalalkan jual beli. Juga dalam pandangan Islam yang namanya laba, hasil bisnis yang halal, dikatakan fadlun minallah, fadilah minallah Jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila telah selesai, telah usai salat Jumatan, silakan kalian bertebaran di muka bumi ini dan silakan mencari fadlullah, keutamaan Allah Jalla wa'ala, yakni berdagang, berniaga, berbisnis, mendapatkan laba, uang, dari situ dikatakan min fadlillah, dan diminta untuk mencarinya. Maka Islam barakallahu fikum menghasung ini semua. Dan Islam mengecam tindakan malas, tindakan mengabaikan nafkah keluarga, mengabaikan urusan perekonomian rumah tangga, menyia-nyiakan orang yang dia tanggung, tidak mau mencari ma'isyah, bermalas-malasan, dosa yang semacam ini. Dan Abdullah bin Amr bin As kalau meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah orang itu dinyatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung kebutuhan pokoknya. Dia sia-siakan, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih uang belanja, nggak dikasih untuk makan dan minum. Dia sia-siakan, nggak mau bekerja, nggak mau mencari maisha, bermalas-malasan. Padahal dia sebagai kepala rumah tangga menanggung sekian banyak orang yang dia tanggung kehidupan pokoknya. Kafa bil mar'i ithma, dosa ya. Maka dianjurkan untuk mencari maisha. Kira-kira maisha apakah yang terbaik? Dari hadis yang disebutkan di atas, Rafi' bin Khudayj semoga meridainya, disebutkan kasbur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Usaha orang dengan tangannya sendiri dan bisnis yang mabrur. Tayyib, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah, dalam bukunya Bahjatu Qulubil Abrar, ketika menjelaskan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh bersemangat mengerjakan apa yang manfaat bagi kamu, minta tolong pada Allah, dan jangan pesimis, jangan lemah. Kata-kata ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah, bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Dua macam kata beliau. Pertama, manfaat untuk duniamu. Yang ketiga, manfaat untuk agamamu. Untuk agama, ilmu yang manfaat, amal yang saleh. Nah, untuk duniawiyah kamu, yang mubah, yang halal, yang thayyib. Nah, ketika menerangkan masalah ini, beliau membahas tentang syughul yang paling afdal, usaha yang paling afdal, maisha yang paling utama. Dibawakan khilaf di kalangan para ulama. Hampir jumhur mengatakan tijarah, perniagaan, bisnis, dengan hadis yang sebelumnya, bai'un mabrur. Ada yang mengatakan ziraah, pertanian, cocok tanam, karena sahabat Ansar yang punya kebun-kebun kurma. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, aqwal a'immah. Dan beliau merujihkan usaha yang paling afdal, syughul yang paling afdal,
Ma'isyah yang paling afdal ialah kullu syai'in yanfa'uh, al-anfa' lahu wal aslah lahu. Segala sesuatu yang manfaat bagi dia, yang paling maslahat untuknya, yang paling manfaat untuknya, itu yang paling afdal. Wa dzalika yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Itu berbeda-beda tergantung orangnya. Ada yang pakar dalam urusan bisnis, afdal bagi dia. Ada yang pakar urusan perikanan, itu bagus bagi dia. Ada yang ahli terkait dengan cocok tanam, ziraah, bagus untuk dia. Ada yang ahli apa lagi? Jual jasa, makelaran, bagus untuk dia. Yang penting usahanya halal, usahanya bukan perkara yang haram, gak ada mukhalafah syar'iyyah, dan itu bidangnya, itu potensinya, itu skillnya, itu dia mampu, itu yang paling afdal untuknya. Niaga banyak, yang ini juragan sarung, bidang dia sarung, afdal bagi dia. Yang ini bidangnya baju koko, afdal bagi dia. Ini bidangnya kolan suwa, songkok, afdal bagi dia. Ini bidangnya kurma dan yang lain-lainnya, afdal bagi dia. Oh, dia semuanya bisa, luar biasa. Itu afdal bagi dia. Yang penting nafi', bermanfaat, bermaslahat, mubah, thayyib, barakah, enggak ada haram di dalamnya. Barakallahu. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kita sebagai seorang muslim sekarang yang punya iman kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW, kepada hari akhir, muslim yang mengharapkan pahala besar bin Allah Jalla wa'ala, muslim yang mendambakan bahagia dunia akhirat, dalam bab mengais rezeki diwajibkan untuk fokus pada keberkahan rezeki, bukan banyaknya rezeki semata. Ada bahim jiddan. Ya, bukan memperbanyak harta, bukan berbangga dengan harta benda. Mengais rezeki bukan untuk meraup dunia sebanyak-banyaknya semata-mata itu. La. Seorang yang muslim, yang mukmin, yang saleh, yang baik, yang bertakwa, yang mendapatkan pahala dunia akhirat, yang dia pandang adalah barakatul rizki, barakatul ma'isyah, berkah rezekinya, berkah ma'isyahnya, berkah penghasilannya. Yang paling penting. Itu kenapa pertanyaan diajukan kepada beliau sama adalah ayyul kasbi atyab. Usaha apa yang paling thayyib? Tidak mengatakan ayyul kasbi aktsaru mala. Usaha apa yang bisa menghasilkan banyak uang? Tidak. Dengan bahasa atyab, kasbun thayyib. Thayyib itu halal, barokah, manfaat, enggak ada haramnya. Hadza huwa. Ingat, yang kita cari barakatur rizki, bukan kafratur rizki. Barakah rezekinya, barakah ma'isyahnya, bukan banyak penghasilannya. Tayyib, ketika dikasih banyak penghasilan dan barakah, ada afdal. Itu yang dicari banyak orang. Usahanya lancar, ma'isyahnya lancar, masya Allah rezekinya melimpah, plus tayyib, mubah, barakah, halal. Ini yang dicari semua orang. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah, jazakumullah. Di sini akan saya bawakan beberapa ikhtiarat, beberapa upaya, beberapa cara untuk menjadikan rezeki kita ini barokah. Nanti pada maghrib akan saya sampaikan etikanya. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kunci berkahnya rezeki harus halal, wajib halal, tidak boleh haram. Ini awalu barakat rezeki ayyakuna halala. Ya, awal mula asas berkahnya rezeki, berkahnya ma'isyah, ketika ma'isyahnya halal, harus halal, wajib halal. Semua yang halal pasti akan thayyib, mau berkah.
Tidak boleh ada keharaman sedikit pun. Juga tidak boleh syubhat sedikit pun. Allah mengharamkan jual beli, mengharamkan riba. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli, mengharamkan riba. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas kata Rasul. Ambil, cari, usahakan. Yang haram jelas kata Rasul. Tinggalkan, jauhi, jangan diambil sedikit pun. Di antara keduanya ada perkara yang mustabihat, masih syubhat, belum jelas halal haramnya. Yang ini sikap wara', sikap kehati-hatian yang afdal tinggalkan. Karena syubhat ini akan memicu pelakunya masuk dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Halal. Yang kedua ialah niyatun salihah fit takassub. Perhatikan niatmu dalam mencari maisha. Niat kita dalam mencari maisha, niat kita dalam mengais rezeki harus niat yang salihah. Niatan-niatan yang baik. Dicontohkan oleh para ulama niatan-niatan yang baik. Barakallahu fikum. Yang pertama diniatkan untuk hidup mandiri, tidak meminta-minta. Dia menjaga muruahnya, martabatnya, kehormatan dirinya dengan mengais rezeki. Mandiri, enggak meminta-minta. Yang kedua, dia niatkan untuk menafkahi anak istri. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Ternyata yang halal, itu niat yang baik. Dia dalam mencari maisha punya komitmen hanya mencari yang halal, tidak mau yang haram. Azamnya itu, komitmennya itu niat yang baik. Yang lain dia gunakan. Dia punya komitmen kalau ada rezeki yang berlebih di samping untuk dirinya, anak istrinya yang dia tanggung, kebutuhan-kebutuhan pokok yang dia tanggung, dia punya komitmen ketika ada kelebihan rezeki akan digunakan untuk investasi akhirat. Nafkah, infak, sedekah, sedekah jariyah, wakaf, hibah, bangun masjid, bangun pesantren, segala macamnya untuk sedekah jariyah, investasi akhirat, dan berazam kuat untuk digunakan ibadah-ibadah maliyah, berhaji, berumrah, nyembelih hewan kurban, menjamu tamu, ibadah-ibadah maliyah, membantu fakir miskin dan yang lain-lainnya. Dari awalnya sudah punya niatan itu. Itu niatan-niatan yang baik. Barakallahu fikum. Bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan banyak harta. Bukan dalam rangka untuk menumpuk-numpuk harta dunia. Bukan dalam rangka untuk kesombongan. Lah. Atau untuk glamor dunia. Bukan. Tapi untuk niatan yang mulia di atas. Namanya niyatun salihah. Rasul mengatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang namanya amal tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niat yang salihah, maka yang pertama semua maisyahnya, usaha dia, bisnisnya dia itu bernilai ibadah. Ya, yang dia kerjakan itu ibadah. Sudah ibadah dapat pahala plus dapat laba, dapat dunia. Barakallahu fikum. Pahala ya ikhwan. Yang kedua, ini yang kita harapkan. Ketika niatan-niatannya itu salihah, maka maisyahnya barokah, usahanya barokah, membawa keberkahan. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan sama Sa'di rahimahullah
dalam buku yang di atas Bahjatul Qulubil Abrar, beliau mengatakan min awwali barakatir rizqi ayyakuna muassasan ala taqwa wan niyyati shalihah. Termasuk awal barokah rezeki, asas keberkahan rezeki dari mulai awal mencari ma'isyah sudah dibangun di atas asas ketakwaan dan niatan-niatan yang saleh. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah nasakumullah, ketika orang itu niatnya baik, ini ujian hidup ya ikhwan dan solusinya. Ketika dia dikasih ujian, rezekinya belum mapan, maisha belum berkembang, income-nya belum banyak, dia akan tabah, dia akan sabar, dia akan terus berjuang, tidak akan lelah, tidak bakal banyak keluh kesah. Karena fokus niatnya. Ketika diuji dengan kelapangan rezeki, usahanya sukses, maishanya masya Allah melimpah, dia akan bersyukur, banyak bersyukur, tidak bakal sombong, tidak bakal angkuh. Dikarenakan awal niatnya udah bagus, niatnya untuk ibadah, untuk infak sedekah anak istri, untuk ini, untuk itu. Ketika diuji dengan kelapangan rezeki, usaha yang sukses, dia akan banyak bersyukur. Karena asasnya ketakwaan, asasnya adalah niyatun shalihah. Ini diantara berkah berikutnya, dia akan selamat dari cobaan hidup. Dicoba dengan kemiskinan, musibah pada ekonominya, tabah sabar. Diuji dengan kelapangan rezeki, sukses usahanya, syukur dia, banyak sedekahnya dia, banyak bertahmid dia. Barakallahu fikum. Ini cara kedua supaya barakah rezekinya, harus bagus niatnya. Yang ketiga ialah ketika menjalankan usahanya, apapun maisyahnya, selalu melangkah dengan takwa dan tawakal. Takwa dan tawakal. Melangkahkan kaki untuk mengais rezeki, ikhtiarnya pertama bertakwa kepada Allah. Dalam kesehariannya dia betul-betul hamba yang saleh, mengerjakan perintah agama, menjauhi larangan-larangannya, hamba yang saleh, taat dalam beribadah. Khususnya ketakwaan dalam bab ma'isyah. Dia pastikan tidak ada yang haram dalam ma'isyahnya. Dia pastikan ma'isyah dia gak bakal mengganggu ibadahnya, gak bakal mengganggu amal solehnya. Namanya ketakwaan dalam perkara ma'isyah. Lalu kemudian disertai dengan tawakal kepada Allah, dipasrahkan semuanya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, mohon kemudahannya kepada Allah, mohon rezekinya kepada Allah, mohon keberkahan rezekinya kepada Allah, lalu semua diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakal penuh kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal. Jaminannya luar biasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi yang cepat, yang terbaik dari semua problematika dia, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Taqwallah miftahur rizq. Ketakwaan itu kunci rezeki yang barokah. Sehingga sertai maisha kamu dengan ibadah, amal saleh, amal ketaatan. Jangan melupakan ibadah, jangan melupakan amal saleh, terutama ketakwaan dalam bab mengais rezeki. Pastikan yang halal, enggak ada yang haram. Itu kunci rezeki. Antum ikhtiar maisha, kamu buka dengan takwa Allah, rezekinya akan terbuka. Anda pegang kuncinya, takwa Allah, buka rezeki tadi. Yang ngasih Allah Jalla wa'ala semata. Bukan semata-mata dikasih rezeki, dikasih solusi yang cepat, yang terbaik ketika menghadapi problematika, berbagai macam persoalan, masyakil, dalam semua bab.
terutama masyakilul hayah, problematika kehidupan, masyakil ma'isyah dan yang lain-lainnya akan dikasih solusi yang terbaik. Umayyattaqillaha yaj'alahu makhraja. Tambah lagi tawakalnya kepada Allah. Jangan khawatir, Allah yang ngasih kecukupan kepada anda. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Yang tawakal kepada Allah semata, Allah yang mencukupi dia. Hasbuh ay kafihi. Allah kasih kifayah untuk dia, cukup untuk dia. Itu nikmat. Perlu ini, ada rezekinya cukup. Perlu itu, ada rezekinya cukup. Ada hajat ini, tertunaikan cukup. Hajat itu, terselesaikan cukup. Itu namanya hasbuh kafi. Allah kafihi, yakfihi, memberi kecukupan kepada dia dalam semua urusan dia. Tawakal. Tawakal, mohon doa, mohon kemudahan kepada Allah. Minta tolongnya kepada Allah, minta rezekinya kepada Allah. Digandengkan ini langkah, melangkahkan kaki untuk mencari ma'isyah, untuk membangun perekonomian dengan langkah takwa Allah, dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi yang diharamkan dan dilarang oleh Allah, dengan tawakal penuh kepadanya, disertai dengan doa, mohon kemudahan kepadanya. Anda memegang miftah, kunci rezeki Anda. Dan bukan semata-mata rezeki, rezeki yang barokah, rezeki yang kecukupan, bahkan dikasih solusi dari semua persoalan hidup yang Anda hadapi. Anda pegang kuncinya, tinggal buka, Allah kasih. Yang ngasih Allah Jalla wa'ala, bukan alan, bukan fulan. Allah yang yarzuqhu, Allah yang hasbuh, Allah yang kasih. Allah maha segala-galanya, Allah maha kaya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwan fillah nasakumullah. Dampak positifnya nanti, berkahnya nanti, ketika usaha sebuah maisha menghasilkan rezeki yang cukup melimpah, yang megang orang soleh, dia kan takwa, dia soleh dalam kesehariannya, cari maisha, rezekinya halal, berhasil. Ini nanti efeknya luar biasa dahsyat ya kawan. Yang mencari maisha orang soleh bertakwa, rezekinya yang dia cari rezeki yang halal, barakah tayyib. Ini puncak kebahagiaan. Dengan ini dia akan bisa meraih semua keutamaan, semua fadilah, semua tingkatan yang tinggi pada agama. Dengan ini Rasul mengatakan dalam hadis, ni'mal malus salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang soleh itu miliknya laki atau orang yang soleh pula. Al malus salih, harta yang halal, yang barokah, dimiliki laki-laki yang soleh bertakwa. Dikatakan nikmat, nikmat besar, sebaik-baik rezeki itu. Dia akan bisa meraih semua pahala dengan ini semuanya. Ada sebagian fuqara dari kalangan muhajirin datang mengeluh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang harta bendanya melimpah ruah itu membawa pergi semua pahala-pahala amal yang ada. Borong semua pahala ya Rasulullah. Bagaimana itu? Dikatakan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Mereka salat kayak kami salat, mereka puasa kayak kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta benda mereka miliki. Kami yang miskin tidak bisa sedekah. Wa fi riwayatin da Muslim, yahujjun wa ya'tamirun wa ya'tiqun. Mereka bisa berhaji, bisa umrah, bisa membebaskan budak dan yang lain-lainnya. Itu ketika dipegang laki-laki yang saleh. Hartanya saleh, hartanya barokah, dipegang oleh laki-laki yang saleh, maka yang muncul adalah keberkahan rezeki. Dan itu yang kita cari. Enggak semata-mata dapat, tapi kita juga saleh. Dan juga yang terakhir, qanaah.
Setelah Anda ikhtiar maksimal, tawakal penuh kepada Allah, dikasih rezeki, maka qanaahlah, merasa cukup, merasa puas dengan rezeki minallah jalla wa ala. Apapun rezekinya yang halal, berapapun itu jumlahnya, qanaah. Alhamdulillah, ni'mah. Ini alhamdulillah yakfi untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Puas dengan itu, qanaah. Ini yang membuat rezekinya barokah, beruntung, menggapai semua sukses dunia dan akhirat. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridainya, beliau bersabda SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah aflah. Yang namanya aflah, sukses, mendapatkan yang dia impikan, yang dia cari, dia dambakan, selamat dari semua mara bahaya yang ditakutkan, sukses dunia akhirat. Siapa itu? Man aslam, yang masuk Islam, dikasih rezeki yang cukup, dan Allah kasih dia qanaah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dia muslim, wah dia qanaah, rezekinya cukup, maka dia sukses dunia akhirat. Barakallahu fikum. Bahagia dunia, bahagia akhirat, bahagia dunia, bahagia agama, bahagia harta, dan yang paling penting berkah rezeki, berkah hidup, dan membawa kebaikan untuk agama dan akhiratnya. Insyaallah taala pada kesempatan ba'da maghrib nanti kita akan masuk pada pembahasan etika berbisnis, supaya semakin barokah rezekinya. Harus diperhatikan adab tijarah, adab dalam berniaga, dalam berbisnis, dalam mencari maisha. Akan dikaji insyaallah ba'dal maghrib, sebentar cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.